Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih dan sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, kesehatan, keluputan, dan berkat kelimpahan Allah menjadi milik bagian kita semua. Perenungan kita pada malam hari ini, kita ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan yang ke-9, yang berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Galatia untuk selalu memahami bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya ketentuan dan keadilan Allah untuk umat manusia di bumi. Bahwa setiap apa yang manusia perbuat dan lakukan, ada dampak dan akibat yang akan dia terima. Jadi, jikalau kita ingin menerima dan mendapatkan hal baik, maka belajarlah untuk selalu menabur dan melakukan tindakan kebaikan. Demikian juga sebaliknya, jikalau manusia ingin mendapatkan hal yang buruk dan keadaan yang tidak baik, maka perbuatlah apa yang mendatangkan kutuk dan kebinasaan. Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita dari kutuk yang mendatangkan cela, noda, dan kebinasaan. Semua sudah diganti oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi, kita sebagai pribadi yang sudah percaya kepadanya dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah dimeterai oleh firman dan Roh Kudus, sudah terbebas dari apa yang disebut kutuk dan berbagai hal yang membuat kita terpisah dan terputus hubungan dengan Allah Bapa di surga. Tetapi, meskipun kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan sudah diperdamaikan dengan darah anak domba, kita harus paham dan sadar, hukum tabur tuai tetap mengikat hidup kita. Jangan karena kita sudah disebut sebagai anak Allah dan sudah diperdamaikan lewat Yesus Kristus, kita seenaknya menjalani hidup dan berkata Allah ada di pihak kita. Siapa lawan kita, apalagi berkata Allah itu pemurah, anugerahnya besar bagiku. Namun diri kita tetap melakukan dan menabur yang tidak baik dalam hidup, maka janganlah kita berharap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus akan berlaku atas hidup kita. Jadi benar, jikalau Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jangan sesat. Kenapa bisa begitu? Karena Paulus ingin menasihatkan dan menyadarkan mereka bahwa jemaat di Galatia haruslah tetap memiliki cara hidup yang baik dan benar, cara hidup yang memuliakan Tuhan, dan mencerminkan mereka adalah anak Allah, dengan tetap melakukan hal yang baik dan terus berbuat hal yang berkenan kepada Tuhan. Konsisten dan komitmen untuk selalu menabur hal yang baik harus selalu tertanam di hati dan pikiran kita. Karena kalau itu tidak tertanam di hati dan pikiran kita, setiap kita akan bisa berhenti untuk menabur hal yang baik di dalam kehidupan setiap pribadi. Mengapa kita bisa berhenti untuk menabur hal yang baik dan benar dalam hidup? Banyak hal yang menyebabkan semua itu bisa terjadi. Karena kepahitan mungkin, kekecewaan, karena tidak mendapat respon yang diharapkan atas apa yang sudah kita perbuat, dan juga mungkin karena apa yang kita harapkan tidak terjadi dan lama terjadi dalam hidup kita. Karena di dalam pemikiran kita, kalau kita sudah berbuat hal yang baik dan benar, pasti akan menuai. Iya, memang pasti akan menuai, tapi bukan menurut waktu kita, tapi yang tentukan kita terima hasil tuaian dan kapan waktu yang terbaik untuk diberikan semuanya itu kepada kita adalah Tuhan, bukan kita yang tentukan waktunya. Karena itulah banyak dari kita mengalami putus asa
dan berhenti untuk berbuat hal yang baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terkadang kalau kita melihat kehidupan ini, ada banyak orang yang sudah menabur baik, tetapi kelihatannya tidak menuai yang baik. Tapi sebaliknya, orang fasik yang tidak pernah menabur yang baik, mendapatkan balasan yang baik seperti yang seharusnya diterima oleh orang benar. Perkataan ini ada di dalam Pengkhotbah pasal ke-8 ayat 14 yang berbunyi, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Kita mengalami dan melihat hal ini sampai sekarang. Tetapi Rasul Paulus berkata, jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik, sebab kamu akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ada orang-orang yang tidak akan menuai hasil dari apa yang sudah dia tabur dari awal, dikarenakan mereka yang sudah tidak lagi melanjutkan untuk menabur yang baik. Mereka berhenti di tengah jalan karena dia sudah jemu dan lelah untuk selalu konsisten berbuat hal yang baik, karena dia merasa bahwa apa yang sudah dia tabur adalah hal yang sia-sia. Contohnya adalah Yoab. Yoab menabur yang baik di awal karirnya sebagai Panglima Daud, setia kepada raja dan Israel. Karena adanya kebencian dan ketakutan posisinya diambil oleh Abner, maka dia tidak mempertahankan taburan yang baik lagi, tetapi dia malah menjadi seorang pembunuh. Apa yang melatar belakangi perbuatan Yoab? Karena Yoab berpikir bahwa Daud akan menyingkirkannya dan menggantinya dengan Abner. Inilah yang menyebabkan Yoab akhirnya mengalami kegagalan dalam hidupnya, dan dia tidak menuai hasil yang baik dari apa yang sudah dia perbuat sejak awal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak akan menuai dari apa yang kita tabur jika hidup kita tidak konsisten untuk tetap berbuat hal yang baik dan benar. Jangan jemu dan lemah untuk selalu melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Jangan karena kekecewaan dan hanya perasaan kita saja menghilangkan berkat tuaian di depan mata. Jangan kita berhenti di tengah jalan hanya karena alasan kekecewaan dan perasaan yang belum tentu benar. Iblis memakai keadaan di sekitar kita untuk melemahkan dan membuat kita berhenti di tengah jalan. Berhenti untuk tetap melakukan hal yang benar, berhenti untuk melakukan hal yang baik, berhenti untuk mengerjakan hal yang bermanfaat dalam hidup, agar kita tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Perkataan orang, fitnahan orang, penilaian orang, jangan membuat dan sampai melunturkan iman kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita buat. Marilah pada malam hari ini kita minta anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus untuk selalu memampukan kehidupan kita agar selalu berfokus kepada Kristus, untuk melakukan apa yang sudah Dia perintahkan, agar kita ikuti dan lakukan, supaya berkat yang terbaik itu menjadi milik kita. Tidak ada namanya berkat dan kemuliaan tanpa salib. Oleh sebab itu, hanya kekuatan dari Roh Kuduslah yang memampukan hidup kita untuk melakukan semuanya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk tetap konsisten menabur apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Karena iblis sering memakai keadaan di sekitar kami untuk membuat kami goyah agar berhenti berjalan. Tapi kami percaya ketika kami melihat tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kekekalan, maka kami akan tetap menabur apa yang baik, melakukan kehendak-Mu, dan tidak hidup di dalam daging dan keinginan kami semata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengucapkan selamat beristirahat kepada kita semua. Biarlah malaikat Tuhan menjaga tubuh, jiwa kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.